Pemirsa, kembali bersama kami dalam program Inspirasi Natal. Narasumber kita kali ini adalah seorang aktivis pemantau pemilu, Jerry Sumambau. Selamat sore Pak Jerry. Selamat sore Mbak Rima. Ya Pak Jerry, ini Natal sebentar lagi begitu ya. Ya. Dan pasti setiap orang mempunyai makna Natal yang berbeda-beda. Bagaimana dengan Pak Jerry? Apa makna Natal bagi Pak Jerry? Iya, saya kira Natal bagi saya dan mungkin bagi umat Kristen pada umumnya ya, menduduki posisi yang penting dalam konteks keimanannya. Bagi saya Natal itu peristiwa di mana manusia itu sebetulnya dipulihkan ya, karena kehadiran Kristus itu kan sebetulnya misi utamanya untuk penyelamatan. Tapi penyelamatan dalam pengertian bahwa sebetulnya kita sebagai manusia, orang yang berdosa itu dipulihkan harkat dan martabat untuk bisa menjalani hidup ini secara lebih terhormat gitu ya. Jadi saya memahami itu. Jadi kehadiran Kristus itu sebetulnya memulihkan kehormatan saya sebagai manusia dalam menjalani kehidupan di dunia gitu. Dan karena itu sebetulnya kita juga punya kewajiban untuk menjaga kehormatan ini gitu. Jadi Natal itu sebenarnya mau memberi makna seperti itu ya. Secara teologis mungkin kita bisa memahaminya seperti itu, memulihkan kehormatan dan juga sebetulnya memberi semacam tugas kepada setiap orang untuk menjalani kehidupan ini dalam kerangka menjaga martabat dan kehormatan diri gitu. Karena apa? Karena martabat dan kehormatan diri kita itu adalah cerminan martabat dan kehormatan Kristus gitu. Berarti ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari makna Natal bagi Pak Jerry begitu ya? Betul, betul. Jadi ini mestinya punya implikasi yang penting dalam kehidupan ya, karena apalagi dalam situasi-situasi di mana kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit ya. Karena itu sebetulnya kan selalu diperhadapkan dengan pilihan ya. Apakah kita mau menggadaikan kehormatan kita gitu ya, menggadaikan kemuliaan ya dan keselamatan yang kita terima dari Kristus gitu, atau kita mau mempertahankannya gitu. Jadi menurut saya pilihannya selalu di sana dalam kehidupan. Dan bagi saya pribadi Natal selalu mengingatkan saya tentang posisi itu. Tentu ada makna-makna lain ya, tapi bagi saya yang paling hakiki itu. Jadi ketika mendengar kata Natal itu yang terlintas di benak Pak Jerry begitu? Betul, secara substansial. Meskipun memang dalam tradisi dan kebiasaan banyak orang Kristen suka berbeda-beda. Saya lahir dan besar dalam tradisi orang Manado ya. Kalau kita ada di Manado saat-saat ini, di semua sudut kehidupan ya, di kota, di kampung, itu nuansa Natalnya sudah sangat terasa gitu ya. Berbeda dengan di Jakarta begitu maksudnya? Berbeda dengan di Jakarta. Di Jakarta ini kita masuk mall baru bisa merasakan nuansa Natal. Meskipun memang sebetulnya sekarang ini kan kalau kita sekarang ini sedang masa Advent sebetulnya. Masa-masa kita mempersiapkan diri menyambut kehadiran Kristus itu, menyambut Putra Natal ini sebetulnya. Apa yang paling terasa berbeda di Manado dengan di Jakarta, Pak Jerry? Sudah pasti keramaiannya ya, keramaiannya dan nuansa-nuansa Natal itu. Di Jakarta kita hampir tidak merasakan apa-apa gitu ya, bahwa Natal sudah dekat. Kita merasakan itu kalau kita setiap minggu ke gereja gitu ya. Karena di liturgi gereja itu biasanya sudah masa-masa penantian ya, masa-masa Advent untuk menyambut kedatangan Kristus. Tetapi kalau di Manado, sejak tanggal 1 Desember itu perayaan-perayaan Natal sudah dimulai ya, sudah terjadi. Ada kemeriahan dan kesukacitaan yang diekspresikan oleh umat Kristen di sana menyambut tanggal 25 Desember di mana itu dipahami sebagai hari lahir Yesus Kristus juru selamat dunia gitu ya. Jadi memang nuansanya berbeda sekali.
Nah, karena kebetulan saya besar dalam tradisi itu, kadang-kadang dalam tradisi yang sekarang, dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita alami di sini, agak sedikit lain ya. Kita seolah tidak merasakan suasana kegembiraan dan kesukacitaan itu, gitu ya. Tetapi justru ini menurut saya membuat kita bisa melihat sisi lain. Kita bisa melihat kedalaman makna Natal itu dalam kehidupan manusia. Yang kadang-kadang dalam kemeriahan, kesukacitaan dan kegembiraan gitu yang tercipta karena karena waktu-waktu menjelang Natal itu menjadi sedikit terlupakan ya. Orang fokus pada perayaan-perayaan Natal gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kadang-kadang makna Natal itu sendiri menjadi sedikit hilang ya gitu. Tapi juga ada orang yang memang mengalami dan menghayati makna Natal itu dalam kesukacitaan bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti yang kebiasaan-kebiasaan yang terjadi yang dilakukan gereja-gereja di Manado atau di Sulawesi Utara pada umumnya. Oke, lalu apa yang Pak Jerry dan keluarga lakukan misalnya agar suasana Natal atau budaya Natal di Manado itu tidak hilang ketika di Jakarta? Iya, jadi kami di keluarga ya, saya punya 2 orang anak. Biasanya di awal-awal minggu pertama Desember itu memasang pohon Natal, memasang pohon Natal di rumah untuk menciptakan suasana itu ya, bahwa kita sedang menghadapi waktu-waktu menjelang Natal gitu. Itu kebiasaan yang biasa kita lakukan. Dan nanti biasanya di pohon Natal itu setiap tahun kita siapkan kado ya untuk 2 anak kami, 2 anak saya itu, yang nanti akan mereka ambil itu ketika malam Natal. Malam Natal 24 malam, biasanya mereka tahu bahwa akan ada kado gitu ada ya. kado ya. Yang dalam cerita-cerita Natal itu ada Santa Claus ya, datang membawa bingkisan hadiah Natal untuk anak-anak gitu. Nah, anak-anaknya sekarang sudah agak sedikit besar ya, sudah SMP dan sudah lebih paham. Tapi masih juga kadang-kadang yang begitu diingat ya, diminta gitu. Jadi mereka berpikir nanti malam Natal itu ada kado ya. Kadang-kadang malam Natal dia bangun atau besok paginya ketika tanggal 25 pagi itu mereka bangun dan biasanya mencari sesuatu di pohon Natal yang saya dan istri saya itu berikan di situ, diberikan nama untuk yang satu dan untuk yang satu gitu. Jadi ini kebiasaan aja yang kita lakukan untuk itu tadi ya, memelihara suasana Natal itu dalam proses penantian menuju kedatangan Kristus tanggal 25 Desember. Ya. Baik Pak Jerry, kita harus break dulu dan pemirsa tetap bersama kami di Inspirasi Natal.